Happy Sabbath for all of you, and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini, semoga kalian di sana sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan, dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat dan baik-baik selalu. Kali ini aku akan menyambung cerita tentang Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Jadi yang part 1, bagaimana Yesus lahir, dan sekarang menyambung dari kisah Yesus Kristus pada saat lahir, kemudian Herodes sempat ingin membunuh, tetapi digagalkan karena orang Majus tidak mau kembali lagi menemui Herodes. Jadi Yesus selamat, dan artinya itu sudah dinubuat untuk menggenapi yang telah dinubuatkan. Akhirnya Yesus dibawa, masih bayi ya waktu itu, dibawa ke Mesir. Jadi pada saat itu ya, di situ juga ada yang aku lupa. Jadi setelah aku baca di dalam Lukas 2 ya, dan seterusnya aku akan terangkan satu-satu supaya nggak ada yang tertinggal lagi. Jadi sini aku baca di Lukas 2 ayatnya yang ke-21 ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi pada saat setelah Yesus lahir 8 hari pada saat itu, menurut dari kitab ya, jadi dia itu dibawa ke bait suci untuk, kalau kita bilang sekarang itu di gerejaku tuh diberkati. Jadi kalau bagi orang-orang yang telah melahirkan anaknya dan selalu dibawa ke gereja untuk diberkati oleh pendeta, tumpang tangan untuk anak itu pertumbuhannya, kesehatannya, dan kedepannya seperti apa, dia jadi kayak seperti diserahkan kepada Tuhan. Tetapi dibawa pulang lagi sama orang tuanya. Itu seperti kayak pemberkatan kita bilang ya, untuk kebaikan anak itu ke depannya. Kemudian di sini ya, di ayat 22 aku sambung. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Di ayat 24, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 25 aku baca lagi ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya ia dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Di ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ayat 31, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi di sini Simeon atau imam yang telah dikirim oleh Roh Kudus ya, dia dihinggapi oleh Roh Kudus dan ia datang ke bait Allah, dia memberkati Yesus pada saat bayi ya, atau pemberkatan kita bilang. Dan kemudian dia menceritakan tentang yang tadi aku baca, bahwasanya dia itu seperti diberikan informasi dari Tuhan bahwasanya kamu tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan penyelamat atau Mesias gitu, baru kamu akan meninggal, seperti itu ya. Dan akhirnya dia sudah bilang kan, aku sudah ketemu dan aku boleh pergi gitu.
Ibaratnya dia udah boleh meninggalkan dunia ini. Dan aku sambung lagi, ini menurutku juga sangat penting. Di ayat 33 dikatakan, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia ya. Jadi Maria dan Yusuf nggak ngerti, dia heran aja, dia apa sih maksudnya atau apa, nggak ngerti ya mereka ya. Di ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya ibu anak itu, maksudnya Tuhan, sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kemudian di ayat 36-nya aku lanjutkan lagi. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan ya. Jadi Hana itu seorang nabi dari anak Fenuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kemudian di ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Di ayat 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Seperti yang aku bilang tadi juga, ada yang tertinggal. Jadi pada saat si Maria itu, Ibu Yesus mengandung, jadi saudaranya Ibu Yesus itu Elisabeth ya, istri dari Zakaria. Zakaria dan Elisabeth adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Jadi ketika itu si Elisabeth juga mengandung Yohanes juga. Jadi pada saat itu juga Maria mengunjungi Elisabeth dan mereka datang ke rumahnya, dan pada saat itu di sini aku baca ya. Di Lukas 1 ayat 40, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Di ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Di ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kekirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kemudian di sini di ayatnya 46 ya, dari Lukas 1 ayatnya 46, nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, di ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. 48, sebab kerendahan hambanya sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan selanjutnya itu ada nyanyian pujian Maria ya, artinya dia akan disebut berbahagia, Ibu Yesus, atau ya, karena dia itu terpilih sebagai wanita yang dipercayakan untuk mengandung dari Roh Kudus itu sendiri, dari anak Allah itu sendiri. Jadi dia itu disebut adalah wanita yang berbahagia. Jadi pada saat itu juga Yohanes yang di kandungan yang masih janin ya, di dalam dia itu lompat katanya, bayi janin gitu ya. Katanya dia lompat kegirangan, bayangkan. Ya lompat kegirangan itu gimana ya? Sampai makanya seperti aku bilang tadi dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita dengarnya, wah bener gak sih ini? Beneran gak ini apa sih? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi mungkin bagi manusia itu mustahil, atau mungkin bagi manusia itu gak mungkin. Tapi bagi Allah, kembali lagi Lukas, ingat aja Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. So that's why waktu itu aku bilang, kalau ada orang yang tanya, kamu kapan punya anak? Bilang belum dikasih sama Tuhan.
karena segala sesuatu kalau Tuhan izinkan apa sih? Jadi aku tuh berpikir firman itu nyata gitu loh. Firman Tuhan itu hidup. Aku nggak mau mengatakannya, oh karena ini dengan segala macam. Ya, itu memang keadaanku yang sebenarnya. Tetapi kalau ada orang tanya atau apa, mungkin mereka nggak ngerti, nggak tahu kondisi aku. Jadi aku bilang, ya Tuhan belum kasih. Jadi kalau misalnya orang ada bilang, ini karena ini, ya terus terang kalau untuk secara manusia, ya aku nggak bisa melahirkan lagi karena indung telur dan rahim sudah nggak punya gitu sebagai wanita ya. Tetapi kembali lagi, bagi Tuhan tidak yang mustahil, dan apakah Tuhan setuju aku bisa mengandung lagi? Itu cuma Tuhan yang bisa jawab. Karena bagi aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan menyetujuinya? Itu aja. Kalau untuk mengandung atau untuk mempunyai anak, pasti sanggup kalau memang Tuhan izinkan. Tuhan pasti mengizinkan kalau itu sudah wewenangnya Dia. Tetapi kalau Tuhan memang tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Kemudian di sini di 40 ya, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Kalau mau dibilang, kelahiran Yesus ini memang sudah dinubuatkan, jadi semuanya itu sudah teratur. Teratur itu karena penguasa atau Allah sendiri yang membuat sedemikian rupa, sehingga semuanya itu tertata dengan baik, terlaksana dengan baik, tidak ada yang kurang, karena Tuhan yang melakukan itu. Jadi orang yang tidak ngerti pun dituntun dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menuntun. Contohnya aku nggak ngerti misalnya sesuatu hal, tapi aku doa, Tuhan kirim Roh Kudus supaya aku mengerti apa maksudnya ini. Tuhan tolong seperti aku, sembuhkan aku, tolong jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu atau segala apapun dalam hidupku yang di luar dari kemampuanku. Dan aku doa minta Roh Kudus sama Tuhan. Nah, Roh Kudus akan memimpin aku, membimbing aku, membisikkan sesuatu di telingaku, di kepalaku, di hatiku, atau ada orang yang menyampaikan, yang menasehati dan sebagainya. Jadi Roh Kudus itu bekerja kepada siapa saja yang dipilih oleh Allah sendiri atau Tuhan sendiri. Jadi Anda di luar sana juga bisa dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kasih Tuhan, atau menasihati seseorang, atau apapun itu. Jadi jadikanlah itu berkat ya, berkat yang benar-benar bermanfaat sama diri kalian sendiri, orang lain, keluarga, atau siapapun yang mendengarkannya. Tidak harus besar dari diri sendiri atau melakukan hal yang baik, melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan, itu juga bisa membantu orang-orang sekitar. Jadi ngelihat, oh si Anu atau oh si Uli begini, oh dia berubah menjadi seperti ini, lebih baik, gak marah-marah, dia lebih sabar dan sebagainya. Itu juga menyenangkan hati Tuhan, karena sifat Tuhan itu adalah sabar penuh kasih. Jadi dari sifat yang tadi, kalau kita misalnya bilang Yesus itu diberkati Tuhan, jadi dia sendiri pun mengikuti hukum Tuhan. Dia ke gereja, orang tuanya bilang pada saat itu adalah Ka'bah Allah ya. Jadi bukan gereja. Sekarang kita kenal dengan gereja ya kalau kita mau berbakti. Nah, pada saat itu orang tuanya mengikuti firman Tuhan, harus membawa anaknya diberkati Tuhan. Jadi apa yang dia tulis, Tuhan itu apa yang perintahnya itu, apa yang dia buat, dia lakukan sendiri, dia sendiri melakukan gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak melakukan, dia sendiri yang buat, itu kan namanya, kalau kita bilang di dunia ini bos nggak pernah salah, tetapi beda. Tuhan melakukan dan Tuhan membuat hukum dan melakukannya gitu loh. Dia nggak pernah ngelanggar gitu ya. Dan mungkin ada beberapa seperti tadi orang Farisi dan sebagainya dengan ini dan itu, tetapi Tuhan mempunyai alasan untuk itu. Dia tidak sembarangan untuk yang harus gini dan ini dan ini dan ini segala macam. Jadi untuk sekarang Tuhan mengikuti firman Tuhan, yaitu dia dibawa, orang tuanya membawanya untuk diberkati. Dan kemudian dia bertambah besar, dia dikasihi oleh semua orang tentunya ya. Kemudian di ayat selanjutnya kalian bisa baca itu di Lukas atau Matius, itu karena dia gabung ya, ada cerita tentang Yohanes Pembaptis juga, karena ketepatan si Elizabeth ibunya Yohanes adalah saudara dari Maria sendiri. Dan pada saat Yesus dikandungan dan si Yohanes juga pada saat itu
itu ibunya si Elizabeth mengandung. Dan ceritanya itu hampir sama dengan Sarah dan Abraham, karena si Elizabeth ini sebenarnya adalah wanita yang mandul ya, yang gak bisa punya anak. Tetapi seperti aku bilang di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, apapun bisa terjadi. Vonis dokter bilang dia mandul, vonis dokter dia kanker, dia vonis dokter dia diabetes atau segala macam. Kalau Tuhan sudah bilang dia sembuh, dia sembuh. Tetapi butuh yang namanya iman percaya kita. Sehingga kalau seperti dibilang di Alkitab, firman Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri itu yang berbicara bahwasanya jika engkau mempunyai iman sebiji sesawi, engkau akan bisa memindahkan gunung terdamparlah atau terbuanglah atau berpindahlah ke laut. Atau kalian bisa mengatakan pohon tercabutlah dan berpindahlah, atau apapun, atau penyakit pun kalian juga bisa memerintahkan penyakit itu untuk pergi dari tubuh kalian. Tetapi itu memang butuh iman yang tekun, dan bukan berarti kita nggak, oh ya udahlah iman aja, kalau kayak gitu percaya nggak usah lagi ke dokter dan sebagainya. Di sini aku bukan bilang seperti itu juga, tetapi seperti aku harus ke dokter juga ngecek, dan aku mengimani, artinya begini, dokter, perawat dan semuanya itu tidak pernah salah, untuk dalam artian mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Tetapi untuk menggaransi kita hidup yang, artinya gini, saya menggaransi kalau si Uli ini nanti operasi dan akan selamat dan bla 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 bla. Tidak ada yang menggaransi itu. Tetapi bagi Tuhan bisa menggaransi. Artinya, makanya setiap orang bilang seperti ini sama aku, mungkin mereka ada yang kurang tahu dengan keadaanku sekarang, atau mungkin mereka nggak lihat video yang di video YouTubeku yang satunya. Jadi sering nanya, mungkin sering juga ya, nggak juga seperti yang dulu lah ya, tapi adalah kadang-kadang yang bilang kapan punya anak, segala macam seperti itu. Memang aku selalu bilang jawabannya itu belum dikasih Tuhan. Karena kalau misalnya secara manusia, ini aku kembali lagi secara manusia, secara apa dibilangnya, secara dunia ya, ilmu pengetahuan dunia ini, aku tuh tidak mempunyai indung telur lagi, both, keduanya, dua-duanya nggak punya. Dan rahim juga udah nggak ada, karena pada saat operasi itu ibaratnya sudah dibuang, karena ada kankernya itu yang tadi. Jadi indung telur itu kanker, dia kan sudah kena, karena aku stage-nya kan sudah 4. Di atasnya 4 itu artinya itu udah determine, itu udah terminalnya tuh, udah bahasanya itu udah, katakanlah itu nggak bisa diapa-apain lagi, cuman ibaratnya tinggal nunggu kemo ya, kemo. Kayak aku pernah ketemu dengan seorang bapak yang di rumah sakit, dia udah 4 ke atas dia stage-nya. Jadi yang aku tanya itu, kamu kemo terus operasi atau apa? Dia cuma jawab ya kemo doang, tapi nggak ada operasi dan ini, karena dia punya kanker itu di usus. Kankernya itu sudah ibaratnya udah semuanya ya, udah nggak, ibaratnya nggak sedikit lagi. Kalau sedikit mungkin bisa jadi potong sedikit, dibuang lalu dikembalikan lagi dan sebagainya. Tapi ini dia punya lambung itu atau ususnya itu semuanya itu sudah kena. Jadi hanya untuk menunda, artinya kalau bahasa manusia itu menunda kematian lah, menunda supaya nggak menyebar ke lain lagi gitu, ke misalnya ke area-area yang lain dan organ-organ yang lain. Itulah untuk di manusia ya. Tetapi kan kembali lagi, kematian itu kan semuanya Tuhan. Kembali lagi seperti aku bilang, aku waktu itu kanker, tapi ada orang yang sehat-sehat walafiat, tiba-tiba dia duluan meninggal gitu, karena kecelakaan kah, atau karena hal-hal yang lain gitu. Jadi kematian itu sebenarnya bukan hanya dari sakit saja ya, bukan hanya dari tua saja gitu. Orang muda juga ada yang meninggal duluan gitu loh, karena ya seperti yang aku sebut tadi, kecelakaan, jatuhkah, apakah segala macam gitu ya. Jadi kalau memang sudah saatnya mati ya memang mati. Tetapi di sini seperti aku bilang, tidak ada yang menggaransi kita. Sekalipun seperti aku bilang, yang operasi aku tuh seorang profesor yang di Belanda ini sendiri juga, dia sendiri juga pada saat sebelum operasi dia sudah berkata sama suamiku itu semuanya memang hasilnya bagus, dan efek dari kemo ini bisa mengecilkan ukuran dari si kankernya itu, nggak menyebar kemana-mana. Tetapi kembali lagi dia bilang pada saat operasi apapun bisa terjadi. It's mean
Aku bisa juga mati di atas meja operasi itu. Dan aku mungkin nggak bisa buat video seperti ini, memberikan sharing atau memberikan kasih Tuhan itu benar-benar ada dan nyata gitu loh. Seperti Ayub bilang, dahulu aku cuma hanya membaca, dahulu aku cuma hanya mungkin melihat sama orang, mungkin keajaiban atau mujizat dari orang. Dahulu aku cuma bisa hanya mendengar ya informasi dari orang, tetapi sekarang aku merasakannya sendiri. Itulah yang terjadi padaku. Aku merasakannya sendiri. Bagaimana kuasa Tuhan itu menolong. Dan seperti aku doa itu, aku bilang, Tuhan, Engkau yang operasi. Jadi pada saat itu aku memang mungkin bukan seperti orang yang langsung mataku dengan mataku itu atau didatangi lewat mimpi atau apa secara nyata gitu, tidak. Tetapi saat-saat operasi itu semuanya mulus dan puji Tuhan aku sekarang sehat. Dan puji Tuhan aku sekarang bisa menyaksikan di kehidupanku, men-share atau membagikan ke kalian bagaimana kuasa Tuhan itu menolong hidupku, bagaimana kasih Tuhan itu merecovery atau menghealing ya, menyembuhkan aku. Dan bukan hanya menyembuhkan dari di jasmani atau di tubuhku, tetapi secara rohani, secara spiritual, secara untuk yang namanya mengerti akan kesempatan hidup ini. Aku dikasih kesempatan. Makanya aku di sini membagikan semua apa yang aku baca, apa yang aku rasakan selama aku sakit, selama aku berada di treatment itu, aku bagikan ke kalian ya. Mungkin untuk yang ceritanya selengkap itu kalian bisa cek di videoku yang satunya di Ulisiahan Braban. Dan kalau untuk firman yang aku baca, aku fokuskan ke sini supaya fokus untuk memberitakan Injil yang dimana aku merasa terberkati oleh Tuhan yang hidup, oleh kasih karunia. Jadi aku tidak mau untuk diriku sendiri, aku nggak mau egois. Jadi aku bagikan ke kalian supaya kalian di sana yang mendengarkan diberkati Tuhan dan mengenal siapa itu Yesus Kristus. Kembali ke ceritanya, kalau dibaca di Lukas 2 ya, di ayat 41-nya, Yusuf dan Maria orang tuanya Yesus, tiap tahun mereka itu selalu pergi ke Ka'bah atau tempat ibadah atau kita bilang saat ini gereja. Jadi Yusuf dan Maria membawa Yesus tentunya. Mereka itu, aku baca Lukas 2 ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ya, ayat 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, setelah kalau diteruskan ke bawah, setelah acara itu selesai, Yusuf dan Maria pulang. Dan mereka kan umur Yesus pada saat itu udah 12 tahun. Pastinya mungkin nggak harus dituntun ya. Jadi pada saat itu Maria dan Yusuf ya pergi aja pulang, kan banyak orang juga. Nah mereka berpikir Yesus ada di rombongan itu gitu, jadi ya pulang aja sama. Nah sampainya mereka di rumah, mereka nggak ada lihat Yesus kemana gitu, dan mereka akhirnya panik dan mereka mencari Yesus selama 3 hari kalau mau dibaca ya. Dan akhirnya mereka kembali juga ke bait itu dan mereka menemukan Yesus di bait sedang berbicara dengan, kalau kita bilang itu dengan para pendeta atau para ahli-ahli Taurat ya, kalau sekarang ya pendeta lah ya, pendeta, evangelis atau misionaris yang di gereja itu yang tahu kitab gitu, yang tahu firman Tuhan seperti itu ya. Jadi Yesus bertanya jawab sama mereka gitu, dan orang-orang yang ada di situ, misalnya yang pendeta atau mission atau apapun yang ada di situ lah, ahli-ahli lah ya, ahli-ahli kitab seperti itu. Mereka pada kaget gitu. Kalau waktu itu Maria dan Yusuf ya melihat kejadian itu dan mereka berkata, "Oh, anakku, kamu ada di sini," gitu. Dan salah satu dari ahli-ahli kitab itu mengatakan, wah dia sangat pintar, dia sangat hebat, dia sangat artinya menguasai sesuatu, dia bisa menjawab ini dan itu gitu. Mereka tercengang gitu loh dengan kepintaran Yesus itu. Jadi dengan umur 12 tahun berbicara dengan seorang, artinya kalau sekarang profesor lah katakan ya, profesor atau seorang yang ahli gitu loh, atau
PhD dan atau pokoknya yang udah level-level tinggi gitu. Jadi anak umur 12 tahun berbicara sama orang itu dan dia bisa menjawab, ya pastinya itu IQ-nya sudah di atas rata-rata. Dan Yesus jelmaan dari Tuhan itu sendiri ya. Artinya dia dikatakan di situ adalah anak Tuhan. Jadi kalau ada beberapa yang aku baca atau lihat dari pendeta-pendeta yang terangin Yesus itu menjadi manusia itu ibaratnya dibuat dia jadi anak Allah atau putranya karena itu adalah yang paling dekat. Kalau ada di atas putra yang paling dekat dari orang tuanya pasti itu yang akan dia sematkan kepada Yesus. Jadi di sini dibilang putra itulah sesuatu yang paling dekat ya. Anak itu paling dekat gitu. Jadi anak Allah itu atau Yesus itu benar-benar pintar. Jadi nggak skalanya artinya tuh nggak main-main ya. Karena seorang yang pintar atau ahli pun dia bisa menyamai ilmunya di umur 12 tahun. Ya, Anda bayangkan umur 12 tahun dia sudah bisa menguasai. Nah, jadi setelah itu si Ibu Yesus bilang, "Kenapa kamu seperti ini dengan kami?" katanya. Kok kamu melakukan hal ini dengan orang tuamu? Kemudian Yesus bilang, kenapa kamu mencari aku di rumah Bapakku? Artinya itu kan Ka'bah itu adalah rumah Tuhan. Jadi dia maksudnya aku kan anaknya Tuhan. Jadi aku kan ya di situ gitu, nggak usah cemas, nggak usah takut gitu. Nah, nggak ngerti orang tuanya nggak ngerti. Jadi cuma hanya dalam hati aja ya dia simpan seperti itu tadi, dia hanya kaget mendengar jawabannya, tapi dia nggak ngerti maksudnya itu gitu. Akhirnya mereka pulang, Maria dan Yusuf membawa Yesus pulang ke rumahnya. Jadi selanjutnya di Matius 3 ayatnya yang ke-13 dan selanjutnya ya. Kemudian di Lukas 3 ayatnya yang ke-21 itu tentang Yesus dibaptis. Jadi aku baca di Matius 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengedepankan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Di ayat 17 selalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada burung merpati yang datang pada saat Yesus dibaptis. Dan Yohanes sendiri itu kalau kita baca ya di sini artinya dia itu bilang aku nggak layak, harusnya kan aku yang dibaptis gitu loh. Jadi jawaban Tuhan dia bilang kita harus melakukan apa yang telah dinubuatkan, artinya yang telah sudah Tuhan tunjukkan, Tuhan telah berikan kepada para nabi-nabi sebelumnya, itu kita harus lakukan, kata Tuhan. Artinya gini juga, seperti yang aku bilang tadi, Tuhan membuat misalnya peraturan A, harus A nih gitu, dia turunkan Roh Kudus sama nabi-nabi sebelumnya, dan nabi-nabi itu menulis segala macam ini dari firman Tuhan, dan Tuhan melakukan itu gitu, menggenapi gitu loh. Jadi nggak melenceng dari apa yang sudah. Artinya gini, misal aku jadi ketua gitu, aku bilang peraturannya harus gini gini gini, terus besok aku langgar gitu loh, itu sama aja nggak menepati apa yang sudah aku katakan. Nah, Tuhan menepati apa yang sudah dia firmankan, apa yang sudah dia katakan. Jadi nggak melenceng gitu loh. Dia bukan bos nggak pernah salah gitu, tetapi dia menggenapinya. Bahkan dia itu pun, sekalipun dia menjadi seorang manusia, menjadi yang akan dikorbankan, dia mematuhi. Tidak ada yang dilanggar gitu loh. Jadi Tuhan itu nggak pernah buat sesuatu yang di luar dari apa yang telah dia firmankan.
Jadi Tuhan itu benar-benar the best gitu, the best producer. Dia sangat-sangat tertata ya semua. Jadi kalau ada orang yang sangat detail gini, Tuhan itu lebih detail dan Tuhan itu lebih 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 mantap gitu penyusunannya itu. Jadi kita ini sebenarnya tinggal minta Tuhan nuntun kita aja. Minta Tuhan apa yang aku akan lakukan. Seperti itu aja gitu. Karena ya kalau mau dibilang memang Tuhan kalau menurut dari firman-Nya juga kita itu dapat kebebasan untuk memilih ya. Itu kembali lagi kita mau pilih ini atau itu, kita dikasih kebebasan, tidak ada pemaksaan. Tetapi kembali lagi kalau kita mau menjadi pelaku firman atau menggenapi apa yang dibuatkannya, apa yang mau dibuatkan Tuhan, biarlah kita doa untuk menggenapi sesuatu yang baik. Kan kata Tuhan harus digenapi gitu. Tetapi kita minta sama Tuhan supaya kita menggenapi yang baiknya, bukan menggenapi yang jahatnya. Kalau kita menggenapi yang jahatnya, kita berarti di luarnya Tuhan, bukan di dalamnya Tuhan. Artinya kita itu udah nggak anaknya Tuhan gitu loh. Jadi mintalah sama Tuhan itu penggenapan yang baiknya. Mintalah sama Tuhan itu supaya kita menggenapi di dalamnya Tuhan. Karena segala sesuatu itu yang aku bilang pertama, di dalam Tuhan itu tidak ada kecelakaan. Sekalipun kelihatannya ada gitu. Sekalipun kita lihat loh kok gini sih gitu. Tapi kalau kita percaya dan yakin sama Tuhan, itu cuman hanya lewat gitu, itu cuman numpang lewat doang gitu. Nah selanjutnya ya udah, Tuhan akan memulihkan, bahkan berlipat-lipat pemulihannya itu, dan itu di luar dari jangkauan manusia, seperti yang difirmankannya itu. Apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, itu akan kuberikan kepadamu. Bayangkan kamu mungkin pikirannya, aku pengen punya rumah yang gede, aku pengen punya sekolah yang tinggi, aku pengen menikah dengan orang ini, dengan orang A, B, C, D. Mungkin kamu nggak kepikiran pada saat Tuhan sudah menggenapi apa yang sudah Dia rancangkan ke kamu, ke hidup kamu, dan kamu bisa menyadari, dan mungkin kamu semakin mengerti, oh maksud Tuhan begini. Mungkin di sana kalian itu mengalami yang namanya kegagalan, itu kelihatan mata manusia, matanya kita gitu ya. Jadi matanya kita ini cuma dua, dan kita punya mata rohani, atau kalau orang bilang mata batin, mata spiritual, atau apapun itu ya. Jadi kita punya mata rohani. Mata rohani itulah yang memampukan kita melihat firman Tuhan itu, atau melihat rencana Tuhan dalam kehidupan itu nyata dan benar-benar nggak mengecewakan. Jadi kalau sama Tuhan, jangan pakai matanya manusia nih. Mata kita ini selalu bilang itu nggak bagus. Mata kita selalu melihat itu kegagalan. Mata manusia ini selalu melihat sesuatu kegagalan. Mata manusia ini selalu melihat sesuatu yang kecelakaan, atau kekhawatiran, atau sudahlah, atau kegagalan yang nggak pernah habis-habis. Tetapi kalau kita melihat secara jelas di firman Tuhan, kita harus melihat dengan cara mata rohani kita, mata rohani, jangan mata manusia ya. Jangan mata kita ini, kita harus lihat punya mata rohani yang memampukan kita mengerti, ini maksud Tuhan apa di hidupku, ini maunya Tuhan apa di hidupku. Kalau kita sudah bisa melatih itu, lebih gampang untuk berbicara dengan kita gitu. Komunikasi Tuhan itu dengan kita itu seperti aku contohnya, aku bilang kan. Jadi kalau aku kira-kira mau melenceng gitu, misalnya aku mau marah, atau aku mau sensitif sama orang, atau aku mau ngejudge orang, atau aku mau menuduh orang gitu, aku langsung bilang, oh ya Tuhan, aku juga kan sering melakukan ini. Oh ya Tuhan, maafkan aku juga kan pernah begini gitu. Oh ya Tuhan, maafkanlah aku kan pernah juga melawan, atau berkata kasar, atau apapun itu aku pernah melakukan gitu ya, yang dosa yang gak suka Tuhan gitu loh. Jadi kembali lagi seperti aku bilang, aku gak mau menjudge gitu ya, aku gak mau bilang oh kamu kotor, oh kamu begini, oh iya, aku lihat ke aku juga gitu loh, aku udah bersih apa enggak nih gitu loh. Jadi aku langsung main tunjuk-tunjuk ke orang, lo gini segala macam, udah bersih enggak gitu. Jadi seperti aku bilang tadi, kita lihat ke diri kita dulu. Makanya kalau punya mata rohani kita hidup ya, nggak mati gitu, atau ya mungkin aku juga kan ibaratnya kan mati hidup, tapi kan kita ingat aja tuh ngidupinnya gitu, supaya mata rohani kita itu
bisa kayak untuk alert gitu, kayak alarm untuk kita diingetin gitu. Hei, kamu jangan ngehakimin orang. Hei, kamu jangan nuduh-nuduh orang sembarangan atau yang lain-lain. Jadi, kalau mau dibilang mata rohani kita itu perlu kita hidupkan, perlu kita pertajam maunya Tuhan itu seperti apa. Atau sebelum kita menghakimi orang, sebelum kita menuduh orang, kita lihat dulu siapa kita. Apakah bersihkah kita? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan suruh? Apakah kita tidak pernah melakukan dosa? Apakah kita selalu suci dan manis gitu? Nah, kita harus lihat ke diri kita gitu. Jangan kita kita hakimin orang sehingga kita nggak lihat siapa kita sebenarnya. Kadang-kadang dengan stylenya kita, dengan keindahan yang ada dari diri kita, atau kemanisan yang kita tonjolkan, mungkin orang nggak lihat di belakang kita itu apa yang kita lakukan. Seperti itu ya. Dan jangan juga kalian mengira dari kemanisan dan kemolekan atau kecantikan yang aku tampilkan, aku juga mempunyai dosa atau aku juga pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Jadi di sini kita tidak saling menjudge, tapi kita saling mengingatkan untuk ke depan yang baik. Artinya seperti aku bilang, kalau sudah pernah melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu, tinggalkan, langsung tinggalkan, lepaskan. Jangan kompromi, nggak usah kompromi. Semakin kamu kompromi, itu akan melekat terus di badanmu, di hatimu, ya. Dan kamu akan semakin susah melepaskannya. Jadi, kalau kamu sudah komitmen sama Tuhan, langsung bilang, Tuhan, aku lepaskan. Tetapi kalau pas kamu yang mau jatuh, kira-kira mau jatuh, jangan udah jatuh baru kamu bilang, aduh Tuhan susah nih, susah. Sebelum kamu jatuh, kamu langsung bilang, Tuhan bantu aku ini. Ini udah mau jatuh ini, gitu loh. Jadi Tuhan akan segera menolongmu. Jadi artinya ada alert gitu, dan alert itu harus hidup, harus berfungsi. Kadang-kadang ada alert, alarm, tapi mungkin baterainya nggak di-charge, atau baterainya nggak diganti, udah rusak. Jadi akhirnya nggak berfungsi lagi, nggak bisa ngingatin. Sama kalau kayak ada lampu merah, kalau lampu merahnya rusak, nggak diperbaiki, gimana lah orang? Yang sana mau duluan, yang depan, kanan, kiri mau duluan, nabrak di tengah-tengah. Nah, jadi harus, kan lampu-lampu, rambu-rambu itu harus memang berfungsi dengan baik. Makanya bisa orang diingatkan, kamu berhenti dulu nih yang mau jalan gitu. Nah, baru jalan. Setelah itu, nah silakan kamu yang jalan gitu. Harus dihidupkan gitu. Jadi rambu-rambu di dalam dirimu, di dalam kepalamu, di dalam hatimu harus dihidupkan. Itulah dibilang namanya mata rohani. Jadi mata rohanimu itu adalah alarm atau signs atau traffic signs. Artinya tuh tanda-tanda di dirimu. Itu kamu harus hidupkan dan harus berfungsi dengan baik. Baru bisa seperti kayak mau melakukan sesuatu, kayak ada dikejutkan gitu. Nggak boleh gitu misalnya. Atau itu harus begini gitu, ngomongnya harus begini, supaya yang ini juga melihat Tuhan di diri kamu gitu. Terus kalau misalnya yang jahat misalnya ada di sebelah kanan, apa kiri kamu bilang, oh kamu gini gini gini. Kalau kamu selalu mendengarkan hal yang buruk itu, artinya alarm kamu yang baik itu semakin redup dia. Tetapi kalau kamu langsung tepiskan yang si jahat-jahat itu, ini mata rohani atau mata batinmu untuk Tuhan, spiritualnya itu menggemanya itu lebih kencang daripada yang ini, yang bikin kamu sama setan atau melakukan hal yang tidak disukai Tuhan itu. Semakin kamu mendengarkan firman Tuhan, banyak kamu isik, banyak kamu baca, itu akan semakin mengisi di kepalamu. Jadi hal-hal yang negatif itu akan mental sendiri. Dia nggak akan bisa meracuni ini isi kepalamu. Tidak akan bisa. Kalaupun pernah masuk, tetapi tidak lama-lama dia. Itu nggak akan bertahan lama dia. Karena nanti akan roh yang baik ini udah akan bilang, ayo cabut loh, cabut gitu. Di sini bukan tempatmu, cabut gitu. Jadi kalau kalian mau menghidupkan mata rohani atau shine atau traffic shine yang ada di tubuh kalian, di pikiran kalian, itu akan lebih menguatkan iman percaya kalian, hidup yang benar, dan kalian akan menyukakan hati Tuhan.
Walaupun apapun yang memang dibilang Uli itu nggak gampang, ini segala macam. Ya tahu nggak gampang, aku juga manusia. Aku manusia juga, aku punya suami juga. Dan kehidupan kami juga nggak selalu yang mulus, Tetapi seperti aku bilang tadi, believe in Jesus, trust to Him, gitu. Percaya sama Dia, pokoknya percaya dan mau menuruti, mau menggenapi hal yang baik, makanya akan ditambahkan semua kepadamu. Diberikan apa yang kamu minta, bahkan yang tidak dipikiranmu. I cannot imagine when I'm still alive now. That is so impossible with me, ya. Dalam aku sebenarnya kadang aku pikir gini, Tuhan, aku sampai sekarang masih hidup. Tuhan, Engkau berikan bahkan orang memuji aku, rambutnya panjang, sekarang mukanya segar. Itu kenapa? Itu semuanya karena Tuhan Yesus. Itu anugerah, kasih karunia. Aku berkali-kali aku selalu bilang itu kasih karunia. I'm nothing. Aku nggak ada apa-apanya. Aku begini, aku bisa seperti ini. Itu karena semuanya kasih karunia Tuhan Yesus. Kalian mau seperti aku? Lakukan firman Tuhan. Tinggalkan semua yang telah kalian lakukan, dosa-dosa atau apapun itu yang meracuni kehidupan kalian, meracuni kepala kalian. Itu tinggalkan semuanya. Kalian sudah tinggalkan, kalian bilang gini, belum waktunya Tuhan. Karena ada yang bilang, aku udah begini kok, udah begini. Belum waktunya Tuhan. Tunggu. Karena seperti aku bilang, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kalian harus ingat rumusnya Tuhan. Pencobaan yang kalian alami tidak melebihi kemampuan kalian. Jadi kalau ada pencobaan itu pasti limitnya itu ada. Jadi itu ingat, itu rumusnya Tuhan. Kemudian kalian harus ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rumusnya Tuhan lagi, segala sesuatu kalau sudah yang namanya di dalam Tuhan, itu akan aman, kan seperti yang dibilang di dalam firman itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya kalau kamu pun udah detik-detiknya kata orang udah mau mati atau apa, kalau belum saatnya enggak. Kata Tuhan enggak, belum. Balik kata Tuhan. Jadi ingat yang itu aja dulu ya. Mungkin nanti kalau Tuhan kasih tahu ke aku dalam hatiku, Dia akan memberikan sesuatu yang aku baca dari firman-Nya, aku akan sampaikan ke kalian. Tapi untuk ini ya itu ingat aja. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti kita menyenangkan hati orang tua kita, bos kita atau apa. Dan Tuhan itu bukan seperti bos di dunia ini atau seperti orang tua yang di dunia ini. Kalau kita dengar kadang-kadang banyak juga orang tua yang memang gak menyayangi anak dan sebagainya ya. Tapi kalau Tuhan, kalau kamu memang dekat-dekat dengan Tuhan, yakinlah Tuhan itu benar-benar akan, bukan hanya kita, kamu Kristen mau berkat doang, gitu, enggak. Tetapi berjalan dengan Tuhan, sekalipun ini bukan berkat materi saja ya, tetapi berkat kesehatan ya. Terus kemudian dimudahkan semuanya. Itu juga adalah kalaupun kalian ngurus sesuatu atau apapun itu dimudahkan semua. Ada aja yang tolong, ada aja yang mau bantu, ada aja. Kan seperti aku bilang, kalian mau tinggal di negara kaya atau miskin, kalau memang Tuhan bilang itu sembuh, kalau memang Tuhan itu pasti si Anu akan bantu, kalau memang si ini akan datang nolong, itu semuanya kan berjalan dengan baik. Tapi kalau kalian tinggal di Eropa, di negara kaya pun, tapi pada saat itu semua orang nggak bisa bantu, atau pada saat itu mungkin nggak ada orang di situ pada saat kalian terjadi apa-apa, nggak ada yang bantu. Jadi kalian harus ingat, dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun, kalau udah dibilang Tuhan, kamu akan selamat, kamu akan hidup, kamu akan seperti ini, udah yakin saja. Cuman itu aja, percaya saja kan, percaya saja. Punya kita itu cuman hanya iman. Tuhan nggak bilang percaya, tapi juga memang logika jangan juga, ya udah percaya yang gak usah kerja lah atau apa. Kan dibilang alright and labora, berdoa dan bekerja. Tuhan juga kan nggak suruh kalian tidur-tiduran malas-malasan. Jadi di sini aku bilang
bahwasanya Tuhan menggenapi semuanya itu, dia buat peraturan itu, dia juga melakukannya, dia menggenapi. Kembali ke pada saat Tuhan dibaptis, tandanya bahwasanya dia adalah putra Allah atau anak daripada Allah itu sendiri, atau Allah itu sendiri. Ya, untuk menjelaskannya mungkin kalian bisa mencari informasinya dari internet atau apapun, tetapi itu adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tetapi menjelma jadi manusia kan sepertinya bukan kayak dari ular, jadi terus dia kayak Pai Shu-chen film-film gitu, bukan. Jadi dia seperti manusia, ya dia lahir ke dunia. Gimana manusia itu lahir ya, dari ibunya mengandung. Lalu dia ngikutin prosedurnya itu, kan itu memang sudah, artinya itu sudah siklus, sudah yang namanya aturan gitu loh. Nggak mungkin lah yang hamil itu contohnya nanti dari kursi atau apa yang lain. Kan dia harus dari manusia, dari ibu, dari seorang perempuan gitu, nggak mungkin dari laki-laki kan gitu. Jadi Tuhan itu mengikuti yang sudah dia buat. Kan ini semuanya kita di dunia ini Tuhan yang buat gitu loh. Jadi aturan-aturan itu semua Tuhan juga melakukan di situ gitu ya. Jadi pada saat itu lambang daripada Roh Kudus atau Roh Tuhan itu sendiri adalah burung merpati ya. Jadi burung merpati datang dan ada suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, padanyalah aku berkenan. Jadi kemudian setelah Yohanes saja pada saat sebelum Yesus mau dibaptis, dia bilang harusnya aku yang dibaptis, tapi kita harus mengedapi, kata Yesus kepadanya, akhirnya dia membaptis. Tapi sebelum, kalau kisah dari Yohanes, dia juga sempat mengatakan, membuka kasutnya saja aku tidak layak. Yohanes sendiri yang sudah, artinya dia kan sudah dipilih Tuhan juga ya. Tetapi pada saat Yohanes masih di kandungan ibunya Elizabeth, kemudian pada saat Maria yang masih mengandung bayi Yesus mengunjungi Elizabeth saudaranya itu, dan ketika Maria menjumpai Elizabeth, tiba-tiba Yohanes di dalam kandungan melonjak kegirangan. Yohanes yang di dalam kandungan, dia melonjak kegirangan, artinya dia sudah merasakan itu bahwasanya adalah seorang putra Allah. Jadi dia merasakan, aku tuh nggak layak, aku membuka kasut aja aku nggak layak, katanya, saking dia merendahkan diri sama Tuhan Yesus ya. Jadi benar-benar Yohanes ini dia tunjukkan dan dia katakan. Jadi itulah ajaran yang dimana diterapkan dari orang tuanya juga pastinya ya, Zakaria dan Elizabeth. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus dibawalah ke padang gurun. Jadi Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian Yesus dibawa ke padang gurun. Di sana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau kalian nonton di videoku yang satunya, di vlogku yang satunya, di Ulisian Braban itu, di situ aku ada pengalaman puasa Esther 3 hari berturut-turut. Jadi kalau kalian mengikuti vlogku, kalian pasti udah tahu itu gimana rasanya 3 hari berturut-turut ya. Dan itu nggak gampang, kalau tidak benar-benar persiapan kita tuh pasti drop dan mungkin bisa dehidrasi dan bisa masuk rumah sakit. Pada saat itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan aku pernah ada dengar seperti itu, ada orang yang sanggup dan sebagainya, dan itu luar biasa mereka bisa melakukan itu. Tapi pada saat seumur hidupku ini, aku hanya melakukan 2 kali puasa Esther, benar-benar ya. Jadi 3 hari berturut-turut tanpa makan, tanpa minum, itu benar-benar udah, di hari yang ketiga itu udah benar-benar rasanya itu udah kayak kemo. Karena aku udah pernah ngerasain kemo ya. Jadi puasa ketiga itu udah kayak dehidrasi, tulang-tulang itu udah kayak sakit semua, kepala pusing, karena mungkin udah kekurangan air ya, cairan, dan udah gak makan, itu yang aku rasakan. Jadi benar-benar 40 hari 40 malam itu Tuhan itu, makanya aku bilang kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia bakalan gak sanggup. Yang ya mungkin kayak seperti aku bilang, ada yang sanggup 40 hari 40 malam, tapi kembali lagi dibilang ya, Yesus adalah 100% manusia dan 100% adalah Tuhan. Jadi pada saat itu dia benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Si iblis datang untuk mencoba Yesus ya. Jadi di Alkitab diterangkan ada 3 kali ya, 3 kali Yesus dicobai. Yesus dicobai oleh iblis 3 kali, artinya ada yang kita pelajari di sini. Artinya dari 3 kali ini, artinya ini pasti yang terbesar. 3-3 ini pasti yang terbesar untuk pencobaan, karena Yesus sendiri atau Putra Allah sendiri dicobai dengan 3 hal ini. Apa aja itu? Pencobaan pertama ya,
Ini aku baca di Matius 4 ayatnya yang ke-3. Lalu datanglah si pencoba itu, ya, si iblis. Kalau kalian baca juga di Lukas 4 ayat 1 dan seterusnya, di situ juga tentang pencobaan Yesus. Jadi kalian bisa dua-duanya kalian baca. Karena di sini dia campuran di kayak nggak kefokus gitu ya. Jadi ada di beberapa kitab-kitab yang dia juga ada cerita tentang Yesus. Jadi di Matius sama di Lukas ini ya, yang lebih cepatnya ya. Jadi pencobaan pertama aku baca di Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, si pencoba ya, maksudnya si iblis ya. Iblis datang mencoba Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jadi pencobaan pertama itu, setan tahu manusia itu, kalau kita lihat sekarang, artinya dia akan melakukan apa saja demi sesuap nasi atau demi, kalau dibilang, urusan perut. Jadi urusan perut ini orang akan melakukan apa saja. Ya, jadi itu yang pertama, pencobaan yang pertama. Di ayat 4-nya, jawab Yesus, kalian bisa baca juga di situ. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, sebenarnya kita itu bukan hanya hidup dari roti, tetapi dari firman Allah. Artinya, di sini bukan ke jasmani ya, tetapi lebih ke rohani. Karena kalau kita pun hidup, tetapi rohani kita mati, artinya Tuhan firman-Nya itu tidak mencukupi, ya. Di sini Tuhan itu berbicaranya itu mengenai tentang kerohanian. Jadi kehidupan kita itu dari firman Tuhan itu bisa hidup. Apalah artinya kalau kita hidup tapi kita pun nggak punya Tuhan? Nggak ada artinya. Tapi kalau kita pun ibaratnya apa saja cukup atau mungkin pas-pasan atau bahkan kurang, tetapi iman percaya kita kuat gitu. Jadi kita lebih hidup gitu loh. Kalian kalau mau dibilang ya, banyak orang kaya juga, dia itu kayak nggak hidup. Khawatir, takut ini, takut itu. Jadi udah banyak uangnya. Beda sama ada orang cuman hanya udah rumahnya juga burek-burek kita bilangnya. Kayak kalau mau hidup kami dulu tuh udah susah sekali. Tetapi ya itu ya, memang kita butuh yang namanya kesetiaan sama Tuhan, seperti aku bilang. Harus setia sama Tuhan pokoknya. Jadi, kalau kita pun ada semuanya, uang ada ini, tapi kalau kita khawatir, terus kita nggak percaya sama Tuhan, itu percuma sekali loh. Kayaknya kekayaanmu itu pun, uangmu itu nggak bisa memuaskan hidupmu. Gitu, jadi nggak ada gunanya. Jadi itu ya, setelah udah dijawab Tuhan itu, firman-Nya itu adalah hidup kerohanianmu. Jadi kalau kamu kaya, miskin, rohanimu itu harus hidup juga gitu. Ya, jadi itu pencobaan Yesus pertama. Pencobaan yang ke Yesus kedua, ini di ayat aku baca ya, di ayatnya yang kelima ya, Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau ke atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ya, kemudian ini jawab Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi pencobaan kedua itu Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi, kemudian iblis bilang, "Jatuhkanlah dirimu karena nanti akan ada yang menolong." Dan pencobaannya itu ibaratnya kalau udah jatuhin aja, nanti kan ada tertulis, kamu kan Tuhan, nanti ada yang menantang kamu gitu, kayak mengangkat gitu. Jadi kamu nggak akan terantuk ke batu gitu, ke bawah gitu. Jadi seperti kayak cobaannya itu manipulasi ya, artinya udah lakukan aja gitu. Misalnya kamu kan, contohnya mungkin kamu kan kaya, kamu banyak duit, udah gini-gini aja dan gini-gini ya, itu kan sering kayak gitu ya. Jadi kalian harus bisa ngerem gitu loh. Karena tiga pencobaan ini menurut dari yang ku baca ini atau
seperti kayak Tuhan memberikannya itu kayak nunjukin dia dicobai dengan 3 ini, artinya ini juga sangat benar-benar yang 3 terbesar gitu di dalam kehidupan manusia. Pencobaan yang 3 terbesar ini dicobai juga sama Tuhan sendiri gitu loh. Jadi Tuhan pada saat menjadi seorang manusia dicobai dengan 3 ini, artinya 3 ini harus benar-benar kita lihat ini, oh ini waktu Tuhan dicobai dengan ini, oh isi perut nih, yang tadi yang pertama itu isi perut, yang kedua ini tadi kayak gini, Tuhan kan bilang sama kayak waktu Adam, udah kamu kan begini-begini nih, kan nggak salah, kan digituin dulu nih, dimasukin dulu kan nggak apa-apa gitu. Kayak kalian misalnya mau melakukan kesalahan ya, kalian melakukan kesalahan, terus ada bisikan, nggak apa-apa, sekali aja gitu, dah kalian lakukan, terus besok lagi nggak apa-apa kok, 2 kali lagi aja, dan itu akan melekat di kepala kalian, di tubuh kalian, di pikiran kalian, matilah mata rohani kalian. Gak bisa lagi mencerna apa itu yang namanya baik, apa itu yang namanya itu gak boleh, itu gak menyenangkan hati Tuhan, gak bisa lagi. Karena udah mati, udah kalian biarkan gitu loh ya. Jadi itulah kalian harus benar-benar pikirkan itu ya. Kemudian di selanjutnya ya, untuk di cobaan yang ketiga itu ayat 8 ya, di Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi pada saat itu malaikat datang melayani Yesus gitu. Dia bilang, enyahlah engkau iblis ya, karena engkau harus menyembah Allah saja, atau berbakti kepada Allah saja. Jadi pencobaan yang ketiga itu adalah, dia bilang gini, kau harus menyembah aku, nanti aku akan kasih seluruh dunia ini, kemegahannya, kesenangannya, segala macam. Si iblis ini lupa itu kan miliknya Tuhan. Dia mau kasih sama sang pemilik, yang gak ada apa-apanya lah. Nah, jadi kalau bagi kita yang manusia ini, kalau kita dibilang, ya udah lakukan aja gini, ntar aku kasih deh ini gitu. Ya pastilah ya kita mikir gitu ya. Tetapi kalau itu bertentangan dengan yang namanya firman Tuhan, bertentangan dengan yang namanya perintah Tuhan, itu kita harus jauhkan. Memang tidak mudah. Aku katakan gak mudah. Tetapi kalau kamu mau menggenapi hal yang baik, kamu harus bisa langsung mengatakannya tidak. Atau kamu harus bisa benar-benar ingat alertnya itu tadi. Langsung cepat-cepat doa. Langsung cepat-cepat minta Tuhan. Tuhan bantu, ini aku udah ada begini-begini. Larinya ke Tuhan gitu loh. Jangan ke yang lain lah pokoknya. Jadi kamu itu tetap dalam naungannya Tuhan, tetap dalam lingkupnya Tuhan. Jadi kalau kamu dalam lingkupnya Tuhan, kamu gak akan kemana-mana gitu, kamu gak akan lilung, kamu gak akan kehilangan arah gitu, karena tetap dalam lindungannya Tuhan. Makanya dalam keadaan kamu kelihatannya seperti aku bilang, kalau manusia, mata manusia ini kelihatannya kita itu kacau, gak punya pengharapan, pasti ini, pasti itu gitu, kecemasan. Tetapi kalau seperti yang aku bilang, aku tidak hanya melihat lagi, aku tidak hanya mendengar lagi, aku tidak hanya membaca lagi, tetapi aku sudah merasakan. Jadi kalau kalian mau merasakan apa yang aku rasakan, bagaimana Tuhan menuntun aku, bagaimana Tuhan menyembuhkan aku, kalian baca firman Tuhan. Lakukan, genapi apa yang maunya Tuhan, genapi apa yang baik, sehingga Tuhan pun berkenan kehidupan kita, berkenan Maria, berkenan di depan Tuhan, di mata Tuhan, dia melakukan hal yang baik. Makanya dia berkenan menjadi seorang wanita yang dipilih menjadi ibunya Yesus, atau Roh Kudus datang. Tetapi bukan hanya itu. Tapi kalau pada saat ini kalian melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan hukum Tuhan atau maunya Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, kalian harus cepat-cepat meninggalkannya. Tuhan akan segera menerima kalian gitu. Jadi kalian, selama kalian mau datang sama Tuhan ya,
Tapi kalau kalian, udahlah, nggak usah lah sama Tuhan gini. Tuhan nggak bisa langsung yang menarik kalian kalau kalian yang nggak mau gitu. Karena kan seperti itu tadi, Tuhan kasih kebebasan untuk memilih. Jadi kalian mau pilih dekat dengan Tuhan atau enggak. Kalau kalian pilih dekat dengan Tuhan, kalian akan dipulihkan. Ya, itu aja. Pemulihan itu pasti ada. Tapi kalau kalian jauh dari Tuhan, pemulihan itu tidak akan pernah ada. Apapun ceritanya nggak akan pernah ada. Jadi aku berani mengatakan seperti ini karena aku sudah merasakannya. Jadi aku bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi aku merasakan firman Tuhan sekarang. Karena firman Tuhan itu hidup, Tuhan itu hidup. Jadi selama kalian hidup, seperti aku bilang, berkat bukan hanya materi, tapi ketenangan hati, ketenangan jiwa, ya, itu juga adalah kasih karunia. Untuk apa kalian punya uang banyak? Untuk apa kalian punya ini itu, tetapi jiwa kalian gak tenang? Kalian kan sering dengar ya, orang kaya kadang-kadang dia gak bisa tidur, udah harga tempat tidurnya harga mungkin puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta, gak bisa tidur dia. Ya, bayangkan itu, gak bisa tidur. Jadi tidur yang nyenyak itu kasih karunia. Ya, jangan kalian pikir mungkin kalian cuman hanya tidur sebatas yang murah tempat tidurnya. Kalian bilang, kalau kalian udah tidur nyenyak, artinya itu kasih karunia Tuhan. Banyak orang juga nggak bisa tidur nyenyak. Dia harus kadang-kadang minum pil baru bisa dia tidur. Jadi bagi kalian yang bisa tidur nyenyak, itu kasih karunia. Ya. Tetapi jangan jadi malas-malasan, karena seperti di Amsal dibilang, ngantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi, maka kemiskinan akan datang menyerbu seperti musuh menyerbu ya. Harus rajin juga. Kan kalau kalian rajin-rajin baca firman, itu melekat di pikiran kalian. Kata-kata itu langsung, oh ini firman Tuhan, oh iya begini, oh gini. Cepat dia gitu. Jadi jangan kasih kalau kalian fitness itu jangan kasih kendor katanya. Ya seperti itu juga. Jangan kasih kendor sama yang namanya hal negatif. Jangan kasih kendor, out gitu. Jadi kalaupun masuk, jangan lama-lama keluar gitu. Langsung ingat keluar gitu. Jadi sampai di sini, sampai di kisah Yesus dicobai ya di padang gurun, dan akhirnya Yesus juga berhasil menaklukkan 3 pencobaan itu. Jadi kalau 3 pencobaan itu benar-benar memang ibaratnya itu master key-nya. 3 pencobaan itu kalau kita bisa, artinya kita juga bisa seperti yang Tuhan mau. Kita sudah bisa melewati 3 pencobaan itu, artinya kita juga menjadi kesenangannya Tuhan. Artinya kita bukan jadi Tuhan ya, tetapi kita bisa dekat dengan Tuhan itu benar-benar. Karena kan kalau bisa menaklukkan 3 pencobaan itu, kita kan udah pasti benar-benar dekat dengan Tuhan ya, melalui dari jasmani, rohani, kehidupan kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman, dan dengan siapa aja lah pokoknya. Siapa yang melihat kita itu udah pasti nanti akan bilang, oh kamu lebih cantik, oh kamu lebih segar, oh kamu lebih sabar, oh kamu lebih perhatian, oh kamu lebih. Jadi kalau kalian melakukan hal itu, udah pasti itu kasih karunia Tuhan, sudah pasti itu menyenangkan hati Tuhan, sudah pasti itu dari Tuhan ya. Kalau negatif, itu bukan dari Tuhan. Segala yang negatif, segala penghakiman, penuduhan, dan negativity itu berasalnya bukan dari Tuhan, tetapi dari si jahat. Kalian harus ingat itu ya. Jadi sampai di sini firman Tuhan atau cerita tentang Yesus Kristus kiranya memberkati kita semua, dan di tahun 2001 Tuhan menyertai kita di dalam apapun kita, dalam segenap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.